sejarah lahirnya perjamuan kudus sedunia, saya kutip dari khotbah Pendeta Simpson di Jemaat Gerbang Mesbah yang mengatakan bahwa asal mula perjamuan kudus sedunia adalah peristiwa doa yang dilakukan oleh sebuah gereja kecil disebut Gereja Sandi Said, yang pada saat itu, pada masa itu bergejolak Perang Dunia Kedua. Gereja kecil ini berinisiatif mengadakan doa agar Perang Dunia Kedua boleh berhenti. Dan menurut kesaksian saudara-saudara kita ini, dari hasil doa itu Perang Dunia Kedua berakhir. Lalu persekutuan gereja-gereja dunia mengambil alih waktu itu, momen itu dijadikan dalam bentuk perjamuan kudus sedunia dalam setiap minggu pertama di bulan Oktober untuk kembali momen mendoakan perdamaian dunia. Sekaligus minggu pertama Oktober itu, walaupun kita sudah di minggu kedua karena kondisi pelayanan pendeta yang tidak menjangkau di minggu pertama. Pada minggu pertama Oktober, persekutuan gereja-gereja di Indonesia juga menjadikannya Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kedua momen ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk penebusan dan penyelamatan umatnya di seluruh dunia. Dan umatnya merupakan satu kesatuan tubuh Kristus di seluruh dunia yang terdiri dari banyak anggota atau berbeda-beda organisasi gereja, namun merupakan satu tubuh Kristus dan Kristus kepala gereja di seluruh dunia. Lalu semuanya umatnya diutus ke dalam dunia untuk mewartakan Injil keselamatan dan damai sejahtera dari Allah bagi dunia. Jika gereja mengabaikan tugas pekabaran Injil atau gereja bisu pada aktivitas mengabarkan Injil Tuhan, maka gereja akan tereduksi atau berkurang hakikatnya sebagai gereja. Selanjutnya, pada sepanjang bulan Oktober ini, gereja-gereja di seluruh dunia secara okumenis merayakan perjamuan kudus sedunia yang menandakan adanya kesatuan kekristenan secara mondial atau seluruh dunia, yang kekuatannya bukan bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari darah dan tubuh Tuhan Yesus yang telah rela mati demi kontinuitas atau kelanjutan hidup kekal bagi manusia. Roti dan anggur yang dinikmati dalam perjamuan kudus sedunia adalah kemanunggalan tubuh umat dengan tubuh Kristus, atau dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah mengalahkan kuasa kematian dan telah menang mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembacaan kita adalah merupakan perjamuan kudus perdana yang dilakukan murid-murid Yesus bersama gurunya sebagai perintah langsung dari Tuhan Yesus. Jadi barang siapa umat Kristen di seluruh dunia tidak ikut perjamuan kudus, berarti melalaikan satu perintah Tuhan Yesus. Lebih dari itu, materai keselamatan atau kehidupan kekal tidak diperbaharui lagi ke dalam tubuh dan jiwanya. Selanjutnya dalam pembacaan kita ada kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Disebut darah perjanjian karena ada dan juga dalam kalimat yang lain dikatakan perjanjian darah, perjanjian baru. Sebab ada perjanjian lama, yaitu perjanjian Allah atau perjanjian Yahweh yang diikat dengan umatnya di Gunung Sinai, bahwa penumpahan darah korban-korban hewan sebagai korban penghapusan dosa yang harus terus-menerus dilakukan. Jika tidak, umatnya akan dihukum. Manusia sengsara dengan aturan itu. Tetapi dalam perjanjian yang baru, maka penumpahan darah Kristus di atas salib menanggung cawan derita adalah meneguk
menjadi umat dalam perjanjian yang baru yang dianugerahi keselamatan, yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kekal surgawi bersama Bapa dalam kerajaannya kelak, yang sudah diterima dijalani jaminannya melalui sakramen perjamuan kudus saat ini. Selanjutnya, sakramen baptisan kudus juga kita lakukan hari ini adalah perintah langsung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk dilakukan. Matius 8 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pembaptisan anak kekasih kita dalam ibadah ini adalah sebuah proses ketaatan kita pada perintah Tuhan tentang baptisan. Karena itu bersukacitalah orang tua dan saksi anak yang dibaptis bahwa kita sedang dan akan mewujudkan suatu perintah Yesus lagi melalui pembaptisan anak kekasih, dan ke dalam diri anak kekasih kita akan menerima tanda dan materai keselamatan melalui air sebagai simbol penyucian dan penghapusan dosa, sebagaimana darah Kristus sudah tercurah mencuci bersih dosa kita, sehingga anak kita pun akan masuk dalam daftar ahli waris kerajaan Allah yang diselamatkan. Demikianlah renungan